kembali lagi bersama kami di saatnya perempuan bicara. Nah kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Muldoko, ketawa ketiwi, tapi sekarang narasumber kita tebak siapa? Orang ini cluenya itu mampu membuat situasi panas dicari-cari sama netizen dan juga sebenarnya kita udah sering beberapa kali nyari loh, tapi beliau ini nggak bisa datang. Jadi gitu. malam hari ini kebetulan banget nih. Kalau gak nyari di mana? Nanti ya kita tanya langsung ya, kita Oke. nyarinya di mana. Langsung kita panggil saja. Yes. Beliau adalah Bang Fahri Hamzah. Yeay, alhamdulillah datang Bang juga. Fahri. Datang juga. Bang Fahri datang juga akhirnya. Selamat datang dan selamat dikeroyok lu. Silakan Bang Fahri. Ih, aduh keren banget nih Bang. Biasanya pakai jas, pakai peci. Dulu ya. Sekarang ini gayanya apa nih Bang Fahri? Gaya pakaian. Iya dong, gaya pakaian dong. Pakaiannya pakai rompi. Karena aku lihat banyak orang kaya pakai rompi. Jadi orang kaya. Orang kaya kan bener kan kalau kasih kata-kata langsung trending gitu. Trending Bentar, deh orang langsung kayaknya nih. siapa yang dimaksud ya? Tambah panas lagi nih. Bang, kemana aja Bang? Sibuk apa? Kan pensiun. Yes. Iya. Pensiun tuh bukan karena nggak terpilih, tapi saya kayaknya mau memilih merasakan kembali bebas gitu loh. Kan saya kan berteori bahwa pejabat negara itu memang tidak bebas dia. Karena dia hidup dalam akuarium kan, dia kan harus bekerja berdasarkan undang-undang. Uang yang dia pakai harus transparan, tindakannya harus terbuka. Karena itu susah sebenarnya karena hidup dalam akuarium. Nah, saya merasa hampir 20 tahun dalam akuarium, pengen keluar gitu ya. Kadang-kadang dalam akuarium tuh cuman ketemunya ikan hias gitu kan. Wah, dalam ini. Ikan hias ya. Ikan cupang kayaknya ya, mumpung lagi trending Nah, ya. ini pengen lihat ikan hiu. Oh, jadi sekarang Bang Fahri jadi ikan salmon melawan arus ya? Gimana Ya, Bang? jadi ya sekarang jadi orang, jadi masyarakat, tapi tentu karena dalam darah saya ini ada politik, ya akhirnya juga bersama teman-teman bikin partai lagi, tapi juga memulai kerja sebagai masyarakat umumnya ya. Tapi ide untuk berjuang secara politik itu munculnya kapan Bang? Waktu saya kecil ya, Menyebabkan itu. ini cerita ibu saya karena saya tidak ingat. Kata ibu saya itu sifat dominan saya sejak kecil tuh protes. Gitu. Oh, tukang protes ya Kata Bang? ibu saya. Ada bakat berarti dari kecil ya Bang ya? Bakat ya. Dan saya tidak tahan melihat sesuatu yang ganjil di mata saya. Oke. Sampai katanya ibu saya, kalau saya masuk ke satu kampung, di situ ada orang yang penampilannya agak aneh, saya disembunyikan, nggak boleh. Sampai begitu. Ya, nggak boleh lihat apa, nanti saya akan ceramah itu tentang orang. Nah, waktu saya SD itu kan kelas-kelas zaman dulu, itu kan kebetulan saya sekolah di sekolah Muhammadiyah, itu kan kayak Laskar Pelangi itu juga. Iya. Gurunya Iya. banyak kosong, banyak nggak datang. Kepala sekolah saya ingat itu Pak almarhum Pak Ali Taib namanya. Dia suka naruh saya di kelas-kelas kosong, suruh cerita. Loh, Suruh cerita itu. Padahal saya jadi ini dapat masih- bayaran guru itu mestinya. Ini dipekerjakan anak di bawah umur ya. Lalu kemudian? Jadi saya suruh cerita dan itu kerjaan rutin saya. Nah, itu ketawa itu anak-anak kelas 6 SD, saya misalnya kelas 2 SD atau kelas 3 SD, naik ke kelas 6 SD, Oh, saya ya pergi ampun. cerita ke kelas 6 SD. Itu pada ketawa semua ya Bang? Ketawa Jadi semua ini karena bakat politisi tuh bakat pelawak ya dia? Oh, udah gitu Stand up comedian Stand up lagi. comedy. lebih kecil terus berbicara di hadapan orang yang lebih besar. Jadi dari Iya. kecil memang tidak pernah ada rasa gentar berhadapan sama siapapun. dugaan dong, Bang. saya karena konyol gitu loh. Jadi misalnya apa cadel atau apalah gitu. Iya, Tuh iya. anak-anak kelas tuh lebih. Nah, begitu selesai cerita kan udah jam kelas selesai, tarik lagi ke kelas saya. Begitu terus. Itu berkesan di saya. Nah, waktu SMP saya itu sudah aktif di Ikatan Pelajar. Ya, saya dulu anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah sampai SMA. Itu kan kira-kira 12 tahun saya di sekolah Muhammadiyah ya. Nah, baru kemudian kuliah gitu. Nah, kuliah ya juga begitu aja itu udah langsung jadi aktivis. Tapi di Jadi titik kuliah mana nggak? itu? Kuliah nggak Bang? Kuliah tasnya apa? Kuliah Tasnya yang kuliah apa? tapi bener sih, kuliah jarang masuk kelas. Bener ya? Tahu nggak ada rahasia nih? Iya. Dibuka aja Bang. Waktu saya masuk ke UI tahun 92, Fakultas Ekonomi, dosen muda yang membimbing saya pertama bergelar doktor, baru saja pulang dari Illinois di Amerika Serikat.
itu namanya Sri Mulyani Indrawati. Oh wow. Lalu kemudian. Jadi kalau mau tahu borok-boroknya saya ada di beliau tuh. Tapi kita mau buka boroknya sekarang lewat Bang Fahri langsung. Di antaranya saya suka dimarahin karena jarang di kelas. Nah, ini saya. Nah ini di titik mana sih, di momen seperti apa sampai akhirnya memutuskan, oke nih mau terjun nih ke dunia politik? Kalau di SMP, SMA udah di organisasi siswa. Kemudian di kuliah sudah di organisasi mahasiswa. Saya di Senat Mahasiswa UI juga cukup lama, ada hampir 3 periode ya. Kemudian setelah itu mendirikan organisasi pergerakan mahasiswa namanya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Lalu habis itu kan ditelepon Pak Habibie suruh jadi anggota MPR gitu, tahun 98. Nah, di antara 98 tuh di antara saya pernah diminta untuk gabung ke P3 oleh Buya Hasan Metarum waktu itu yang merekrut saya, almarhum. Tapi akhirnya kita bikin partai sendiri. Nah, udah seterusnya sampai sekarang sudah mendarah daging politik itu. Tapi bentar Bang, ini penasaran. Itu tahun 98 ditelepon Pak Habibie, gimana ceritanya? Kok bisa ditelepon sama Pak Habibie? Nomor teleponnya disebarin apa gimana? Begini, saya dengan Pak Habibie sudah punya hubungan cukup lama ya. Karena kan waktu saya datang dari kampung tahun 92, kebetulan saya punya mentor ya yang sudah almarhum, yaitu Pak Adi Sasono, itu mentor saya. Nah, saya dititip oleh paman saya ke Pak Adi gitu. Nah, Pak Adi ini kan orang tangan kanannya Pak Habibie. Jadi saya sering sama Pak Habibie. Orang nggak tahu bahwa saya dengan Pak Habibie sampai beliau wafat tuh dekat sekali. Tapi agak mundur sedikit nih Bang, saya penasaran soalnya banyak sekali yang mengatakan bahwa wah kalau Bang Fahri Hamzah ini loyal sekali dengan sahabatnya Bapak Anies Mata. Karena kan kelihatan sangat kompak gitu ya pada saat ada masalah di partai sebelumnya ikut keluar gitu. Terus kemudian maksudnya bareng-bareng lagi bikin partai lagi. Padahal kan bisa aja satu pindah ke partai ini, satu pindah ke partai lain. Enggak gitu. Tapi malah bikin partai baru kan ribet. Memang peraturannya karena makin susah kan bikin partai baru itu. Ini generasi yang menjadi teman berpikir sih ya. Iya. Jadi saya kenal beliau sejak saya menjadi mahasiswa di UI, beliau sudah ngajar di salah satu program extension di UI, ya, lalu agak intens berpikirnya. Dan banyak yang kita pikirkan tuh soal-soal yang besar yang kadang-kadang sampai kita pada kesimpulan bahwa kita harus punya sikap bersama soal ini dan sebagainya gitu. Ya itulah yang kita hadapi sekarang gitu. Termasuk juga sekarang ini kita sedang membangun kekuatan, kira-kira saya sering katakan ke teman-teman, kita udah baca dan pelajari keadaan ini semuanya gitu. Kita udah tahu caranya sistem ini bekerja. Dan di dalamnya kita ini tahu cara menang, kadang-kadang kita udah tahu cara kalah dan juga kita udah tahu cara curang. Ada strateginya lah ya Bang Fahri ya. Ya meskipun saya nggak bakalan curang gitu, tapi kira-kira kalau orang curang gitu itu ya, kita Pak, udah tahu caranya. Ini benar-benar terasa, kita juga dapatkan energi dan passion daripada politik yang memang udah mengalir deras dalam diri Bang Fahri ini. Seorang sarjana ekonomi, rasa sarjana hukum, tapi bertutur kata layaknya sarjana sastra ya. Kita masih akan mengulik lebih dalam Kebetulan lagi. Fakultas Ekonomi dengan sastra berdampingan tuh, saya suka main di situ. Kita akan menggali lebih dalam lagi ya, sisi-sisi yang mungkin tidak mungkin bisa kita temukan hanya dengan membaca tweetnya saja. Mengenal sosok dari Bang Fahri Hamzah sesaat lagi hanya di Saatnya Perempuan Bicara.